Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari SMA YTBK 1 Andalusia Santingui kelas 10 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Di sini saya akan memaparkan dengan kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Akibat pemanasan global yang terjadi, kondisi ini dapat berimbas pada banyak hal yang ada di bumi. Sekarang saya akan memaparkan gambar tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Ini adalah contoh gambar perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Saya akan menjelaskan bagian A, peningkatan suhu permukaan air laut. Pemanasan global dapat mengakibatkan suhu air laut makin meningkat. Akibatnya, suhu air laut saat ini lebih hangat daripada suhu air laut beberapa tahun yang lalu. Kondisi tersebut akan mengganggu kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Hal ini karena tidak semua makhluk yang hidup di laut tahan terhadap suhu air laut yang belum hangat. Akibatnya, beberapa makhluk hidup yang tidak dapat bertahan dan akan mati. Baik, di sini saya akan memaparkan gambar terjadinya pemutihan karang. Ini adalah contoh gambar terjadinya pemutihan karang. Saya akan menjelaskan bagian B, dihilangnya salju abadi. Salju abadi di Indonesia terletak di puncak Jaya Wijaya Papua, atau sering disebut juga piramida Chartens. Makin tinggi suatu tempat suhu makin rendah sehingga es dapat terbentuk. Es di puncak Jaya Wijaya ini terbentuk akibat suhu udara yang dingin 2-10 pada pengukuran 2010. Saya akan memaparkan gambarnya penyusutan lapisan es di puncak Jaya Wijaya atau Chartens. Luasan lapisan es pada 2002 adalah 2 km persegi. Pada 2005 1,8 km persegi. Pada 2015 2,6 km persegi. Pada 2018 0,46 km persegi. Pada 2020 0,34 persegi. Ketebalan lapisan es dicapai pada 2010 32 meter, pada 2015 27 meter, dan pada 2016 22 meter. Inilah contoh gambar penyusutan lapisan es di puncak Jaya Wijaya. Saya akan menjelaskan bagian C, mencairnya es di kutub. Di kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika terdapat lapisan es yang sangat luas. Ada pula perubahan iklim dan pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub meleleh dan memengaruhi semua wilayah di bumi. Lapisan es berwarna putih, sedangkan air laut lebih gelap menyerap lebih banyak cahaya. Akibatnya hilangnya es Arktik memengaruhi populasi beruang kutub. Beberapa peneliti di dunia menyimpulkan bahwa beruang kutub makin hari memilih memangsa hewan dari akibat terbatasnya akses mereka. Saya akan memaparkan gambar mencairnya es di kutub. Contohnya seperti gambar berikut. Saya akan menjelaskan bagian B, kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak pemanasan global yang terlihat jelas adalah naiknya permukaan air laut. Es yang mencair akan menambah volume air laut sehingga permukaan air laut menjadi naik.
gambar yang menunjukkan kenaikan permukaan air laut dari 1995 hingga 2020. Saya akan memaparkan gambar tersebut. Gambar yang menunjukkan kenaikan permukaan air laut adalah sebagai berikut. Dari 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 hingga 2020. Dampak pemanasan global yang berkaitan dengan air laut adalah banyak pulau kecil yang tenggelam. Pulau kecil tenggelam karena permukaan air laut makin naik sehingga menutupi pinggiran pulau. Menganalisis perubahan garis pantai. Sekarang saya akan memaparkan pertanyaan, lalu akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah ada pergeseran garis pantai ke arah daratan? Yang kedua, adakah daerah di pantai yang sekarang terendam air pasang atau banjirop? Yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai? Yang keempat, apa keterkaitan antara perubahan garis pantai dengan peristiwa pemanasan global? Berikut saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah majunya garis pantai ke arah daratan yang disebabkan oleh meningkatnya air laut global. Yang kedua, Kepulauan Riau. Dan yang ketiga, pergerakan sedimen karena arus dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung abrasi. 4. Pengikisan badan pantai dengan terjadinya wabah penyakit. Saya akan menjelaskan bagian E tentang El Nino dan La Nina. Fenomena terdiri atas 3 fase, yaitu fase normal, El Nino, dan La Nina. Fenomena NC adalah fenomena alam berupa naik turunnya suhu permukaan laut di sekitar bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik. Fenomena ini berpengaruh terhadap perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Fase El Nino, La Nina, dan fase normal akan terjadi secara bergantian. Pada fase normal, suhu permukaan laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Saya akan memaparkan fenomena ENSO pada kondisi normal. Gambar tersebut fenomena ENSO pada kondisi normal. Saya akan menjelaskan tentang fase El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun. Akibatnya terjadi pengurangan pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Saya akan memaparkan gambar tentang fenomena ENSO pada kondisi El Nino. Baik, proses terjadinya El Nino, yaitu terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Contoh dampaknya dari kondisi El Nino yaitu yang pertama, suhu udara meningkat dibandingkan suhu normal. Yang kedua, suhu curah hujan rendah di dekat Papua atau Indonesia. Yang ketiga, curah hujan tinggi di dekat Peru atau Amerika Selatan. Sekian penjelasan saya tentang fase El Nino. Saya akan menjelaskan fase La Nina. La Nina adalah fenomena kebalikan dari El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah menjadi lebih dingin dari kondisi normalnya. Di sini saya akan memaparkan gambar tentang fenomena ENSO pada kondisi La Nina. Proses terjadinya La Nina yaitu terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Contoh dampak dari La Nina, yang pertama, suhu udara menurun yang dibandingkan suhu normal. Yang kedua,
curah hujan tinggi di dekat Papua atau Indonesia, dan yang terakhir, curah hujan rendah di dekat Peru atau Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya tentang fase La Nina. Saya akan menjelaskan bagian F. Perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini dapat terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim. Saya akan memaparkan gambar perubahan iklim. Ini adalah contoh perubahan iklim. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.